waktu terasa pendek. Tak terasa. Sahur, rupanya sudah siang. Rupanya sebentar lagi sudah berbuka. Besok subuh sahur, besoknya sudah berbuka lagi. Sangat singkat, sangat pendek sekali. Nah, orang beriman dia mengatakan mungkin ini adalah salah satu tanda akhir zaman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berakal dia akan mengambil iktibar di setiap kejadian yang berlaku dalam kehidupannya. Maka kita pun demikian mesti jeli, mesti mengambil pelajaran, mesti mengambil iktibar setiap yang berlaku dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita kembali bertemu di program Ramadan membincangkan tentang hadis-hadis seputar akhir zaman. Salah satu fenomena yang akan berlaku di akhir zaman ialah waktu terasa cepat atau waktu terasa pendek. Karena cepat ia terasa pendek. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saah." Tidak akan terjadi kiamat. Kiamat tak akan berlaku hatta yataqarabaz zaman, sehingga waktu terasa pendek. Waktu terasa dekat. Fatakunu sanatu kasyahr. 1 tahun terasa 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jum'ah. 1 bulan terasa 1 pekan. Wa takunul jum'atu kal yaum. 1 pekan terasa 1 hari. Wa takunul yaum, 1 hari kasa'ah, terasa 1 jam. Wa sa'ah, 1 jam terasa kahtirokil asafil ghusoh. 1 jam itu terasa sangat pendek seperti pelepah kurma yang kering dilalap oleh api. Hadis riwayat Ahmad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pengkabaran dari Nabi bahwa nanti di akhir zaman waktu itu terasa cepat berlalu. 1 tahun terasa 1 bulan. 1 bulan terasa 1 pekan. 1 pekan terasa 1 hari. 1 hari terasa 1 jam. 1 jam terasa pelepah kurma yang dimakan oleh api. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, tak terasa kita sudah masuki Ramadan 1442 Hijriah. Ada orang berkata kepada kami, luar biasa, rasanya baru kemarin kita masuki bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah masuk 1/3, 10 terakhir. Rasanya baru kemarin kita masuki Ramadan 1441 Hijriah. Sekarang sudah hampir selesai Ramadan 1442 Hijriah. Rasanya baru kemarin saya menikah. Sekarang ternyata sudah memiliki anak 3. Baru kemarin rasanya tamat SMA, tamat pesantren. Sekarang sudah berumur 40 tahun. Terasa begitu pendek. Namun hadis ini oleh para ulama dimaknai lain. Selain waktu yang hakikat waktu itu terasa pendek. Yaitu dengan kemajuan teknologi. Jarak yang begitu jauh itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Kalau dahulu ada orang yang berangkat ke Mekah
butuh waktu 3 bulan, 4 bulan, bahkan setengah tahun sebelum datang bulan haji, mereka sudah berangkat. Berbulan-bulan mereka di perjalanan naik perahu, kendaraan laut, kendaraan darat. Tapi sekarang, jika ada orang yang mau berangkat haji, mereka hanya butuh 9 jam dari kota Jakarta. Dekat, terasa pendek. Hanya 9 jam naik pesawat sudah sampai. Ada pula yang mengatakan, kemajuan teknologi, kemajuan infrastruktur merupakan tanda-tanda akhir zaman. Kalau dulu dari kota Pekanbaru menuju Dumai, itu 5-6 jam. Tapi kalau sekarang, orang ingin pergi ke Dumai, 1,5 jam tembus. Karena adanya transportasi darat, yaitu jalan tol. Dulu kalau ada orang berangkat dari Jakarta menuju Jawa Timur, itu butuh waktu yang lama. Sekarang 24 jam sampai. Kenapa? Karena adanya teknologi. Karena adanya infrastruktur yang memadai. Itu berupa jalan tol. Yataqarrabuz zaman. Kalau dahulu orang belanja, pergi ke pasar, habis waktu. Tapi kalau sekarang, orang belanja cukup dengan gadget. Pesan ini, pesan ini, pesan ini. Belanja online. Tak lama barang sampai. Dijemput. Maka dalam hadis lain disebutkan, tanda akhir zaman, yataqarrabuz zaman. Waktu terasa pendek. Wa taqarrabul aswaq, itu pasar-pasar mendekat. Apa makna pasar mendekat? Dulu orang pergi ke pasar, habiskan waktu. Sekarang pasar yang datang ke rumah-rumah. Ditawarkan. Sales datang ke rumah-rumah. Tapi sekarang lebih canggih lagi. Dengan kemajuan teknologi. Mereka dengan adanya gadget, mereka memesan apa saja. Pesan makanan, memesan pakaian, memesan semuanya. Bisa melalui gadget. Maka disinilah menunjukkan bahwa di antara fenomena akhir zaman ialah waktu terasa pendek. Disebabkan kemajuan teknologi. Disebabkan betul-betul waktu itu yang pendek. Ada pula yang mengatakan waktu terasa pendek karena keberkahan waktu itu dicabut. Kalau dahulu ulama-ulama kita, salafus soleh, tabi'ut tabi'in, waktu juga 24 jam. Imam An-Nawawi waktu juga 24 jam. Imam Tabari memiliki waktu 24 jam. Tapi waktu 24 jam itu bisa menghasilkan buku yang ribuan halaman. Bisa menulis karya yang ratusan ribu halaman. At-Tabari punya tafsir At-Tabari, punya kitab sejarah. Imam Al-Baghdadi punya kitab sejarah, Tarikh Al-Baghdadi. Waktu juga sama dengan kita, 24 jam. Tapi kualitas waktu mereka begitu panjang. Dan sekarang, waktu terasa pendek. Tak terasa. Sahur, rupanya sudah siang. Rupanya sebentar lagi sudah berbuka. Besok subuh sahur, besoknya sudah berbuka lagi. Sangat singkat, sangat pendek sekali. Maka bagi orang-orang beriman, dia akan mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Kenapa begitu pendek waktu terasa? Kenapa waktu terasa begitu pendek saat sekarang ini? Nah, orang beriman dia mengatakan mungkin ini adalah salah satu tanda akhir zaman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang berakal dia akan mengambil iktibar di setiap kejadian yang berlaku dalam kehidupannya. Maka kita pun demikian mesti jeli, mesti mengambil pelajaran, mesti mengambil iktibar setiap yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka mungkin ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita angkat ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.